يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأنا من نفع به وببركة علومه في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا الفقيه أبو جعفر حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن شريك حدثنا إبراهيم بن عبد الله عن جعفر بن عوف عن أبي العميس عن القاسم قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من هماني لا يشبعاني طالب العلم وطالب الدنيا وهما لا يستويان أما طالب العلم فيزداد رضا من الرحمن وأما طالب الدنيا فيزداد في طغيان. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah serta inayah dan nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan kembali kita berkumpul dalam rangka menggugurkan kewajiban kita mengkaji dan mencari ilmunya Allah. Kita awali dengan berzikrullah, mudah-mudahan ibadah kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji Allah jadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya bersyukur kepada Allah ya, baru saja saya pulang melaksanakan umrah. Mudah-mudahan ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang belum ada kesempatan, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami muliakan, khusus Ketua DKM Bapak Arif dan seluruh jajarannya, melanjuti masalah keutamaan ilmu ya. Jadi bulan yang lalu kita membahas masalah keutamaan ilmu. Ini masih belum selesai pembahasannya. Di sini ada makalahnya ulama. Ya. Hadis itu ucapan dari Nabi, namanya hadis. Dan hadis itu nanti pun akan disaring. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Itu hadis-hadis yang boleh diamalkan walaupun hadis tersebut dhaif. Hadis dhaif itu begini, Pak. Ucapan sahabat dan riwayat orang yang meriwayatkan hadis tersebut, di situ mungkin sifat si perawi tersebut ya kurang baik. Contoh, suka bohong. Nah, dia ngikut tuh meriwayatkan hadis tadi, maka kedudukan hadis itu mungkin menjadi lemah. Jadi dhaif. Nah, sementara kedudukan hadis sahih itu semua yang diriwayatkan, yang paling masyhur riwayat hadis Imam Bukhari wa Muslim ya, termasuk Imam Nasa'i, yaitu termasuk hadis-hadis yang sahih. Nah, hadis ini khusus untuk memberikan keputusan hukum halal dan haram itu harus menggunakan hadis yang sahih. Minimal hadis hasan, tingkatan yang kedua tuh namanya hadis hasan. Banyak hadis mutawatir, Pak. Jadi kita kan hadis marfu itu banyak hadis-hadis itu.
Nah, sini yang lebih masyhur ada maqalah. Maqalah itu adalah ucapan ulama. Tapi bisa juga nanti diakui oleh Nabi. Ya, nah di sini kita berpatokan supaya nanti kita jangan saling memponis. Tidak semua yang dikerjakan dan dicontohkan Nabi kita harus kerjakan dan harus ikutin. Perhatikan omongan saya. Tidak semua. Kenapa? Sebab nggak bakal mampu kerjaan yang dicontohkan oleh Nabi kita kerjain. Nggak kuat, Pak. Ya, nggak kuat. Maka ada yang ibadah itu sunnah tapi buat Nabi wajib. Mana contohnya? Salat tahajud. Kalau buat Nabi hukumnya wajib. Kalau buat kita untung sunnah. Makanya mentang-mentang sunnah belum tentu sembahyang tahajud seminggu sekali. Apa kita bilang sunnah? Padahal ibadah sunnah itu Pak Bu, ini termasuk ibadah yang melengkapi ibadah yang wajib. Sehingga kurang sempurnalah orang itu mengerjakan ibadah yang wajib tanpa ditambal dengan ibadah yang sunnah. Contoh, kita sholat wajib 5 waktu. Jarang orang ngerjain qobliyah dan ba'diyah. Nah, sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu adalah sebagai penambal apabila kekurangan yang kita lakukan sholat yang wajib. Contoh mungkin bacaannya kurang fasih, makhraj hurufnya kurang bagus, ya Pak, kekhusyuannya kurang bagus, apalagi kerjaan ruku dan sujudnya kurang sempurna. Maka fungsinya sholat qobliyah dan ba'diyah itu sebagai penambal. Makanya jangan ditinggalin kalau bisa. Ya mentang-mentang sunat, enggak. Ya Bu, kerjain. Ya Pak ya. Dan ibadah wajib, perhatikan omongan saya tahu supaya nggak jadi fitnah. Ibadah wajib itu tidak mengundang kecintaan Allah. Hanya mengundang ridhonya Allah. Ridho belum tentu cinta. Tapi cinta pasti. Tuh bedanya Pak. Ya. Jadi yang membuat Allah cinta itu ibadah-ibadah sunnah yang diperhatikan oleh kita. Salat tahajudnya, salat witirnya, salat duhanya. Ya Pak. Salat apa lagi tuh? Salat banyak salat. Ya kalau tobat urusan pribadi dah. Ya, itu salat semua itu ibadah. Nah, itu bakal mengundang cintanya Allah. Berkata Allah, la yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah, ini kata Allah. Hambaku tidak henti-hentinya melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah sehingga aku cinta terhadap hambaku. Loh, kalau Allah sudah cinta sama kita, apa juga kita minta dikasih. Ada orang jatuh cinta, kalau kekasihnya minta dibelain enggak? Oh, ngangguk aja udah. Kenapa? Sebab kita pernah jatuh. Ya nggak usah malu-malu, makhluk manusia wajar. Kalau kita pernah jatuh cinta, sang kekasih minta apapun kita belain walaupun nggak mampu. Hujan geledek Pak, jam 2 malam. Orang yang cinta nelpon kita, Bang bisa datang nggak Bang? Lu jam 2, ya kalau Bang nggak mau nggak apa-apa Bang, putus. Dibelain gitu. Gara-gara apa? Nah itu. Jadi Allah kalau makan sudah cinta terhadap hambanya, nggak pakai minta Pak, getaran hatinya dikabulkan oleh Allah. Oh kalau gitu wajar orang-orang yang berada di ujung gunung, ulama-ulama, kiai-kiai kita, ahli ibadah, mereka hidupnya mewah. Padahal di ujung gunung, jauh dari kota. Anaknya banyak. Kadang-kadang kiai punya anak 15. Emang gak ada mainan, dia doang atuh. Nah itu saudara sekalian berikan keberkahan. Kenapa? Ibadahnya rapi.
Makanya Bapak Ibu kalau pengen dicintai oleh Allah, perhatiin ibadah-ibadah yang sunnah. Zikir, itu ratib. Itu ratib nama, Bu. Kumpulan namanya ratib. Asal kata daripada rotaba. Ya. Jadi kumpulan susunan namanya dikumpulkan bahasanya ratib. Ibu baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ratib juga namanya. Kumpulan tahlil. Gitu loh. Ibu nggak bisa baca ratib, bapak nggak bisa baca ratib, kan bapak bisa baca sholawat, bisa nggak? Ya ratib juga itu namanya. Ya, ada lagi orang yang fanatik, oh saya nggak mau baca ratib, bid'ah itu, nggak ada di zaman Nabi. Tapi dibaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ratib, ngapa? Sini pentingnya kita ngaji, Pak. Jadi nggak gampang memponis. Itu Bismillahirrahmanirrahim, ada nggak ratib? Ada nggak? Kau yang nggak mau baca doa apa itu bid'ah. Ngaji dulu, ya. Inilah perlunya, Bu. Sekali lagi, ini yang sekarang ini kita rawan. Banyak orang-orang ini merasa pinter, tapi nggak pinter merasa. Paham yuk? Belajar baru seminggu, kenal 2 hadis, oh habis orang caci maki. Ini pernah kejadian sama saya. Saya baca Ya Rabbi bil Mustafa dibilang musyrik. Ya, saya baca Anta Syamsun Anta Badrun dibilang musyrik. Kenapa? Dikenakan kebodohan kita. Bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Setiap huruf punya makna tersendiri. Loh. Ini terangin jangan nih? Terangin ya? Terangin dah sekalian ya. Biar paham. Ya. Kita baca Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Enggak mungkin ulama menyeret kita untuk melakukan kemusyrikan. Kebodohan kita itulah berasa pinter jadi nyalain orang. Tuh Ya Rabbi, tuh baknya ba Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Bil Mustafa dengan asbab ya nama Nabi Muhammad. Mustafa itu Muhammad, Nabi Muhammad. Asbab bukan kita minta nama Nabi Muhammad. Asbab saya menyebut nama Nabi Muhammad, waghfir lana, mudah-mudahan dosa saya diampuni, hajat saya dikabulin. Tetap mintanya maaf, tapi dengan wasilah Nabi kita Muhammad. Mana dalilnya? Wa atainahu likulli syai'in sababa fa asba sababa. Dunia ini ada kaitannya dengan asbab. Ada orang mati, dia mati tuh nggak sakit lagi mati. Ada nggak yang begitu? Nggak mungkin orang nggak sakit nggak mati. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Cuman ada sakit nggak parah. Lah kalau makan orang mati nggak sakit lagi, berarti Allah bohong dong. Asbabnya sakit membuat mati. Asbabnya orang mati ketabrak mobil itu asbab namanya. Ada orang sehat langsung mati, nggak ada. Ada sakit dalam yang nggak kelihatan sama orang. Apa tuh sakit hati dipendam? Ada ya Pak? Nggak ada, nggak mungkin. Nah syariat tuh ada. Bab dunia ini serba syariat. Kemudian saya baca Anta Syamsun Anta Badrun. Itu juga dibilang musyrik saya. Anta nurun fawqa nuri. Kita lagi bicarakan masalah engkau matahari, engkau rembulan, bahkan engkau ya Muhammad di atas nurnya matahari dan rembulan. Ke situ ngomongnya bukan ke Allah. Itu perlunya balaghah di situ. Jangan nyalain mulu, Pak. Ya. Gara-gara beda pandangan. Dulu saya bilang Yasin. Kenapa kita baca Yasin? Ya. Jangan baca Yasin malam Jumat, bidah. Bapak Ibu bisanya Yasin doang baca terusin. Emang Nabi nganjurin surah Kahfi. Terus kalau Bapak enggak bisa baca surah Kahfi. Bapak bisa, Ibu bisa nggak baca surah Kahfi? Bisa. Bisa. Kahfi gitu. Baca. Kenapa?
Harus tahu nih, kenapa Allah turunkan surah Yasin? Apa tuh asbabun nuzulnya? Dulu orang kafir mengejek Nabi kita Muhammad. Mana mungkin Muhammad seorang nabi? Dia anak yatim kok, nggak pernah belajar, dia tukang angon kok. Itu ejekan dari orang-orang kafir di saat itu. Nabi malu nggak keluar-keluar rumah, Pak. Saking malunya diejek oleh lingkungannya, Nabi malu nggak keluar-keluar. Maka sebagai jawaban apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir, maka turunlah surah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu Yasin nama Nabi kita Muhammad. Yasin ayya Muhammad diterjemahkan ada ulama. Wahai Muhammad, sesungguhnya Quran adalah kitab yang penuh dengan kebijakan. Innaka laminal mursalin. Sak temeni siro ya Muhammad. Oh, itu kalau bahasa Jawa itu tuh. Bila Allah bersumpah tuh. Innaka sak temeni siro. Iku lamina demi yakti tuh. Ngerti orang sini? Ngerti enggak? Enggak ngerti. Agak ngerti, yang mana belajar. Ya, yang pernah belajar bahasa Jawa maksudnya. Itu maksudnya apa? Kalau bahasa bebasnya, demi Allah ya Muhammad. Biarkan orang-orang kafir enggak percaya engkau menjadi seorang nabi, tapi akulah sebagai saksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Itu intinya surah Yasin sebagai jawaban penangkal daripada orang-orang Yahudi yang enggak percaya tentang kenabian Nabi Muhammad. Kalau ada orang melarang bacanya, jangan-jangan antek-antek Yahudi loh. Salah lagi kalau kita bilang begitu. Baca terusin. Nah, emang saya bisanya baca itu doang? Ya Pak. Dulu nih di zaman dulu kan banyak perampok. Ada orang datang sama kiai. Pak Kiai, di kampung saya banyak perampok. Kasih amalan Pak Kiai, kasih bacaan supaya saya selamat dari perampok. Kata Kiai, udah baca Yasin aja. Diterima tuh. Pulang dari rumah Kiai, bener ada rampok. Dia ingat pesan Kiai, baca Yasin, 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 Yasin. Gak jadi rampok tuh. Kenapa? Ketua perampok bilang mana punya, jangan dirampok. Kenapa? Dia kenal sama gua tuh. Oh kalau gitu, nama perampoknya Muhammad Pemancur. Makanya dalam ucapan ulama, engkau tidak akan bisa merubah satu huruf pun huruf Al-Quran, tapi huruf Al-Quran bisa merubah kehidupan kamu. Paham ya? Nah, itu pentingnya kita ngaji. Adanya ulama, alhamdulillah. Saya sih bukan ulama, Bapak Ibu, menyampaikan apa yang dikarang oleh ulama. Ya kewajiban saya menyampaikan, ya. Dan kalau kita nggak sampaikan nanti takutnya orang bodoh, orang nggak tahu. Jadi kita yang dosa. Nah, di sini perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mahmumani la yashba'an. Dua hal yang tidak membuat manusia itu kenyang, yashba' itu kenyang. Jadi dua hal ini tidak akan membuat manusia kenyang. Apa yang pertama? Talabul ilmi, mencari ilmu. Wa talibud dunya, dan mencari dunia. Ini dua kerjaan tidak membuat manusia kenyang. Artinya apa? Enggak ada bosannya. Orang bodoh itu kalau dia sadar kebodohannya, dia harus haus dengan ilmu pengetahuan. Kemanapun dia harus kejar cari ilmu. Makanya kata Rasulullah SAW, arba'un la yashba'na min arba'in. 4 golongan kata Nabi yang tidak pernah bosan menerima 4 hal. 4 golongan tidak pernah bosan menerima 4 hal. Apa yang pertama? Alimun min ilmin. Orang alim tidak pernah merasa bosan dengan ilmu yang ia miliki, dengan ilmu yang dia cari. Gak bosan dia. Kenapa? Semakin dia gali ilmu, semakin terasa bodoh buat dirinya. Benar orang alim, Pak.
Kalau kita kan capek, nggak mau, kenapa? Maaf. Itu istilah status sosial kita. Emang maaf, kita orang bodoh sehingga kita nggak butuh dengan ilmu. Harusnya kita Pak yang butuh dengan ilmu. Tapi orang alim kata Nabi nggak pernah bosan mencari ilmu. Ini ada salah satu guru saya di Tebu Ireng, ya, Kiai Idris Kamali. Saya nggak ketemu. Pas saya sampai ke sana beliau sudah keluar dari situ. Pamit kepada santri-santri, nah mungkin bulan besok saya udah nggak ngajar, begitu bahasanya. Kenapa Yai? Saya pengen belajar lagi di Mekah. Nah, kan Kiai udah pinter, udah alim. Siapa bilang saya pinter? Yang bilang pinter kan kamu. Saya nggak merasa pinter kok. Oh lihat, tidak orang pinter, nggak ada yang mengaku dirinya pinter. Yang susah orang bodoh, Nah kayak saya nih, saya orang bodoh nih, pinter. Bapak dosa ya. Ya orang bodoh kebanyakan merasa pinter. Tapi orang pinter nggak ada yang merasa pinter. Makanya kata Imam Syafi'i, man qala inni alimun fahuwa jahil. Orang yang ngaku dirinya pinter itulah orang yang bodoh, kata Imam Syafi'i. Jadi orang pinter kagak pernah ngaku jadi orang pinter. Ya Pak. Yang kedua, wa ainun min nazar. Mata kita nggak pernah bosan memandang apapun. Nggak mungkin kita bosan. Gua bosan banget ngeliat bini gua lama banget. Ada bosan nggak Pak? Enggak. Ada barang baru ngeliat nggak? Wah lebih-lebihan. Ada produk baru, baju bagus ngeliatnya. Wah hasil Allah ciptakan mata ini untuk memandang, dan mata ini nggak pernah bosan memandang sesuatu. Bersyukur kita punya mata bisa melihat. Amin alhamdulillah. Nikmatnya Pak, ini nikmat. Dulu ada orang ahli ibadah 500 tahun dia pernah maksiat. Ketika Allah perintahkan masuk surga dengan rahmatnya, apa kata orang yang tadi? Ya Allah, saya masuk surga bukan dengan asbab rahmatmu, asbab ibadahku selama 500 tahun. Kata Allah, fulan, kau timbang amal ibadahmu selama 500 tahun dengan nikmat mata yang aku berikan, kata Allah. Ditimbang tuh, nikmat mata. Lebih besar apa lebih berat nikmat mata daripada hasil ibadah 500. Maka kita bersyukur, ya Allah berikan mata bisa memandang, ya. Sampai-sampai Pak, saya pernah tuh katarak. Ya kelihatan nih Bapak, lihat. Hati saya sedih, ya Allah, masa harus saya buta, nggak bisa melihat. Cepat-cepat saya berobat. Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang normal lagi mata saya. Mahal Pak, tuh. Mahal. Nikmat itu mahal. Yang ketiga, wa ardun min natar. Bumi tidak pernah bosan menerima turunnya hujan. Enggak pernah bumi teriak, hujan berhenti, enggak. Kecuali banjir bandang 40 hari 40 malam yang terjadi zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Ya Pak. Itu Nabi Nuh yang minta kepada Allah. Minta kepada bumi. Apa doa Nabi Nuh? Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai hujan, hentikan turunmu. Wahai bumi, telanlah air yang ada di atasmu. Nah, awal ceritanya laut itu terjadi, asbabnya, asbab banjirnya, banjir bandang di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Kalau makan Nabi Nuh nggak berdoa semacam itu, ya terus sampai sekarang banjir. Ini saya pernah dapat ijazah nih dari guru saya. Itu bacaan kalau pengen jadi pawang hujan. Ya. Kalau Bapak pengen jadi pawang hujan itu bacaannya. Mau nggak? Kalau mau saya kasih. Enggak, Roman nggak semangat, enggak gitu. Syaratnya banyak. Ada syaratnya. Ya, itu rahasia bacaan doang. Dan dengan izin Allah Pak, dengan izin Allah 90% itu kabul.
Satu, asal syaratnya satu katanya, jangan keduluan turun hujan. Masih mendung nih, baca itu tuh. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama waqli. Ya, caranya saya nggak buka di sini. Kalau mau datang ke rumah saya bawa kambing. Mahal itu enak. Ya, saya dapat Jawa Timur itu, ya sama-sama di pesantren. Nah, nggak bercanda, ya. Kalau makan bapak itu salah satu. Kadang-kadang ada teman-teman datang ke rumahnya itu baca, alhamdulillah, yang udah kabul. Tapi kalau makan nggak kabul, jangan ayat Quran disalahin, bapaknya yang digedemin. Kita yang masih belum lurus, ya. Dah, bumi tidak pernah bosan menerima air hujan. Ini yang keempat, tolong maaf, emang konteksnya hadisnya begini, tolong jangan marah, jangan kesinggung. Ya. Terangin jangan. Wanita nggak pernah bosan dengan laki-laki. Itu kata Nabi gitu. Wal mar'atu la yashba. Perempuan nggak bakal bosan dengan laki-laki. Kawin, mati lakinya kawin lagi, mau. Mati lagi, kawin lagi, mau. Kalau giliran laki, bininya mati, nggak lama kawin, orang pasti ngomong. Ada nggak kalau makan perempuan kawin lagi? Tega banget tuh ibu-ibu, lakinya belum lama aja udah kawin lagi. Ada nggak begitu? Nggak ada. Tapi kalau giliran laki-laki kawin lagi, tuh orang tega banget ya. Baru kemarin baru sekian bulan mati, laki udah kawin lagi, tega. Pasti ada. Kalau saya balikin, ada lagi yang lebih tega. Bininya masih hidup udah kawin lagi. Ayo, tegaan mana? Itu syariat kata Rasulullah, seorang wanita nggak pernah bosan merin laki-laki. Nah sekarang, jadi tadi ada dua golongan tuh, dua hal yang tidak pernah bosan, orang mencari ilmu dan cari dunia. Hanya bedanya di sini nih, dua ini nggak sama katanya. Kata Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dua ini nggak sama. Amma talabul ilmi fayazdadu ridallah fayazdadu ridham minar rahman. Adapun orang yang mencari ilmu, dia akan dapatkan ridhonya Allah. Ini kita bahas lagi. Di saat orang melangkah hadirannya mereka ke majlis taklim, itu binatang yang di daratan, di lautan, semua mendoakan. Kenapa? Ridwan lima yasna, sebab Allah ridho dengan perbuatannya orang yang mencari ilmu. Nah sekarang perbedaannya, wa amma talabud dunya fayazdadu fit tughyan. Tapi kalau orang berfokus urusan dunia lagi, dia lupakan tuh Allah. Akhirnya jadi penyeleweng. Kadang-kadang berapa banyak orang itu pengen mencari untung, ngurangin timbangan, ngurangin meteran, bohong pun dibelain, yang penting laku. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya, kata Abu bin Mas'ud. Hanya beda gitu. Kalau orang mencari ilmu, insya Allah mendatangkan ridhonya Allah. Kalau orang selalu cari dunia, akan menjadikan kemurkaan Allah. Makanya bagaimana supaya kita tidak dapat murka? Yang cari dunia, silakan cari dunia. Harus ngaji, cari ilmu, biar tahu caranya, ya. Ada ustadz tidur mulu kerjaannya, dikasih saran sama temannya, ustadz yang tidur mulu ustadz, atau penyakit kalau pagi-pagi. Kalau ustadz mah susah pak, mau ke pasar nggak punya toko, mau ke sawah kagak ada sawah, ya udah tidur kerjaannya. Kenapa tidur? Sebab kenapa tuh saat pada tidur kalau pagi-pagi? Semalam udah dapat soalnya, malamnya dapat, siangnya tidur, ya. Udah bu, belum bohong. Dah ini aja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin ya rabbal. Saya minta maaf masih ada 2 acara lagi, ya, acara maulid. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kaji jadikan ilmu yang bermanfaat. Harusnya minggu yang lalu kita ngaji, ya sebab saya masih
Ya ada di sana di Mekah. Hari ini digantikan. Alhamdulillah. Pak Arif WA saya, Pak Ustadz lagi umur. Iya, saya bilang pengajian. Ini Rahman ke rumah, saya bilangin Pak Arif. Jadi sekali lagi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, mudah-mudahan harapan kita, ilmu yang kita cari, ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Jamaah, minggu akan datang istighosah ya tempat saya. Besok subuh gabungan di Masjid Baitul Basir Permata Puri 1. Ya Gus ya. Jadi besok subuh buat bapak-bapak, ibu-ibu bukan enggak diajak. Ya, subuh besok di Baitul Basir. Wallahu a'lam bishawab.